Puji Tuhan, saudara-saudara kita bertemu kembali pada saat ini dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang ditinggikan, Allah yang dibesarkan sampai selamanya. Tuhan, kami taruh pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkannya ya Tuhan. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, ayat yang mungkin kita semua sudah hafal saudara-saudara karena kita sering membaca ayat ini. Tapi tidak mengapa, saya mau kembali kita bersama-sama untuk membaca ayat ini lagi. Saya bacakan untuk kita semua. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, di zaman perjanjian lama, Allah meminta bangsa Israel untuk membawa persembahan setiap kali mereka pergi beribadah, saudara-saudara, kepada Tuhan. Dan persembahan itu seringkali berupa binatang, dan umumnya binatang domba jantan yang tidak bercela. Kalau kita mau membaca Alkitab, kita akan temukan contoh dari mereka yang mempersembahkan korban persembahan untuk ibadah mereka. Contohnya adalah Habel. Kita tahu Habel itu adalah anak dari Adam dan Hawa, saudara-saudara. Dia mempunyai pekerjaan sebagai gembala binatang, gembala hewan peliharaan yang berupa kambing domba, saudara-saudara. Dan Alkitab ceritakan dalam ibadahnya Habel mempersembahkan dan membawa anak sulung kambing dombanya, dan itu menyenangkan hati Allah, ya. Itu menyenangkan hati Allah. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 katakan seperti ini. Tuhan senang pada saat Habel mempersembahkan persembahannya berupa kambing domba jantan, anak sulung dari kambing domba jantan. Dan kalau kita mau mengingat kembali, ada juga orang lain yang mempersembahkan hewan peliharaan, kambing domba, untuk dipersembahkan kepada Allah dalam ibadahnya. Kita ambil contoh adalah Abraham. Pada satu kali Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham dan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Sebetulnya ini hanya untuk menguji Abraham saja. Apakah Abraham takut akan Allah, taat kepada Allah, atau bagaimana, saudara-saudara? Dan saat itu Abraham taat kepada Allah. Dia membawa Ishak. Dia mengatur mezbah. Lalu dia mengikat Ishak di atas mezbah itu. Tapi pada saat dia akan menyembelih Ishak, dia sudah mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Malaikat Tuhan berseru. Tuhan katakan kepada Abraham bahwa dia tidak boleh mempersembahkan Ishak. Dia tidak perlu mempersembahkan Ishak karena sudah terbukti bahwa Abraham ini takut akan Allah. Dan pada saat Abraham menoleh dan melihat belakang, di situ dia melihat seekor domba jantan
Domba jantan itulah yang kemudian dipersembahkan Abraham sebagai korban pengganti Ishak. Saudara-saudara, itu di zaman perjanjian lama hal itu terjadi. Dan kita mengingat bahwa dalam hukum Taurat, dalam masa-masa Taurat pun Musa, imam-imam juga mempersembahkan hal ini, melakukan hal ini. Tapi kemudian kita hidup di dalam zaman perjanjian baru, saudara-saudara. Perjanjian baru berbeda dari perjanjian lama, saudara-saudara. Allah katakan, Allah tidak lagi berkenan akan persembahan kambing domba jantan. Allah tidak lagi berkenan akan persembahan binatang. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 dan 6, Ibrani pasal 10 ayat 5 dan 6 dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Allah katakan, dia tidak lagi berkenan kalau kita membawa korban-korban berupa hewan, berupa binatang untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban dalam ibadah kita. Karena Yesus Kristus sendiri telah mempersembahkan tubuhnya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi kita mengerti ada satu hal yang Allah inginkan untuk kita persembahkan di dalam ibadah kita. Kita sering melakukan ibadah. Dan pada saat itu Tuhan ingin kita mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita membaca atau kita mengulangi lagi ayat yang tadi yang telah kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat beribadah sungguh-sungguh dan supaya ibadah kita itu diperkenan oleh Allah? Alkitab katakan kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana hal ini dapat kita lakukan? Apakah kita harus mempersembahkan tubuh kita? Kita memberikan tubuh kita sebagai satu persembahan pada Tuhan? Tidak begitu saudara-saudara. Tapi kalau hal ini ditanya kepada kita, dan Alkitab menjawab saudara-saudara pertanyaan ini. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, itu dikatakan bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita. Dengan cara apa? Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, saudara-saudara. Ada banyak hal-hal yang dunia lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kita tidak boleh sama seperti dunia ini. Lalu dikatakan pula, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada banyak kali kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita tidak dapat membedakan itu. Tapi pada saat kita melakukan ibadah kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercela di hadapan Tuhan, dengan cara kita hidup berbeda dari dunia ini, kita hidup dengan pikiran yang tidak sama dengan yang dunia lakukan, saat itulah kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam
Galatia pasal yang kelima, saudara-saudara, Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 21. Galatia 5 ayat 16 sampai 21 katakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang dunia berikan atau apa yang dunia kerjakan, saudara-saudara, itu pasti bertentangan dengan keinginan Allah. Dan kita sudah membaca apa itu perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Saudara, mungkin saudara katakan bahwa saudara tidak lakukan hal itu. Dan saya percaya, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang telah hidup dalam hidup yang baru, kita pasti sudah menjauhi hal-hal itu. Kita pasti tidak lakukan lagi penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Kita tidak bermusuhan satu dengan yang lain, karena kita tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Allah. Tapi kemudian ayat 2 dari Roma 12 itu juga mengatakan bahwa kita harus berubah dalam pembaruan budi kita. Artinya kita harus berubah dalam pikiran kita. Bukan hanya dalam kelakuan saja. Bukan hanya dalam tindakan saja. Tapi juga berubah dalam pikiran kita. Dan dalam Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi pikiran Yesus Kristus? Biarlah itu juga menjadi pikiran kita. Kalau Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuannya hanya satu, saudara-saudara. Dia mau menyelamatkan manusia. Dia ingin agar manusia selamat, dosa diampuni. Dan biarlah pikiran itu pun ada dalam pikiran kita. Lewat tingkah laku, lewat perbuatan, lewat semua yang kita lakukan. Biarlah ada jiwa yang dapat dimenangkan. Rasul Paulus menulis surat ini dalam Roma 12 itu, saudara-saudara. Ayat yang pertama itu dimulai dengan kata karena itu. Dan kalau itu ditulis, saudara-saudara, artinya kita harus membaca ayat sebelumnya. Dan di Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita dituntut untuk mengubah pikiran kita, tidak lagi sama dengan dunia pikirkan. Untuk apa, saudara-saudara? Dalam Roma pasal 11 katakan, sebab segala sesuatu yang kita peroleh, kemurahan Allah itu adalah dari Dia, dari Allah sendiri, dan oleh Allah, dan kepada Dia, Allah sendiri. Lalu kalimat yang terakhir dikatakan begini, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengubah pikiran kita, kita mengubah sifat kita mengubah segala yang kita lakukan. Bukan supaya orang lain memuji kita, tapi biarlah itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Kalau orang lain melihat ada sesuatu yang berubah dari kita,
tidak sama dengan yang mereka buat. Misalnya dalam lingkungan saudara tinggal, tidak sama saudara dengan orang-orang lain. Untuk apa? Supaya orang yang melihat itu, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, dapat mengenal Tuhan, dapat memuliakan Allah, dapat menikmati kemurahan Allah. Dia pun dapat diselamatkan lewat apa yang kita kerjakan, saudara-saudara. Dan itu adalah ibadah yang sejati, Alkitab katakan. Lalu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Saya percaya kita tidak lagi lakukan hal-hal yang seperti yang tadi kita baca. Perbuatan daging, kita tidak lagi lakukan itu. Tapi jangan sama hidup kita dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus berubah. Kita harus berbeda dalam percakapan, dalam kata-kata, juga dalam perbuatan kita. Dan kita tahu bersama saudara-saudara, saat-saat ini bukanlah saat-saat yang baik. Bukanlah saat-saat yang menyenangkan bagi kita, saudara-saudara. Ada banyak kasus-kasus COVID-19 terjadi di mana-mana. Mungkin di tengah-tengah lingkungan saudara pun ada banyak tetangga, orang lain yang saudara kenal, keluarga mungkin, yang ikut terinfeksi oleh penyakit ini, terpapar oleh penyakit ini. Lalu sederhananya, apa yang harus kita buat untuk menjaga diri kita? Seandainya di lingkungan saudara lihat ada banyak orang yang tidak melakukan prokes, tidak memakai masker yang benar. Sebagai seorang anak Tuhan, kita dituntut untuk melakukan hal yang benar, saudara-saudara. Mungkin ini sepele, tapi banyak orang tidak mengetahui hal ini, tidak menyadari hal ini. Sebab itu, berubahlah mempunyai seperti pikiran Kristus. Berubahlah, kita tidak lagi sama. Satu hal yang kecil saja yang harus kita sadari. Kita adalah alat untuk kemuliaan Allah di tengah-tengah tempat kita tinggal. Di antara keluarga, di antara tetangga, di antara siapapun juga. Mari lakukan hal-hal yang benar. Kalau kita sudah meninggalkan perbuatan yang lama, hal-hal yang kecil pun mari, yang tidak berkenan, mari kita tinggalkan. Supaya orang lain dapat melihat apa yang kita buat, lalu dia dapat memuliakan Allah. Dia dapat meninggikan Allah, dan dia dapat mengagungkan Allah lewat apa yang kita buat. Saudara-saudara, biarlah Tuhan tolong kita semua. Apa yang kita lakukan ini untuk semata-mata hanyalah untuk kemuliaan Allah. Mungkin sukar, susah, dan tidak terpikirkan oleh kita. Tapi biarlah Allah yang menjadi penolong kita, sehingga dia mampukan kita untuk melakukan apa yang dia inginkan. Terima kasih, puji Tuhan. Hanya kemuliaan bagi Tuhan saja. Mari kita mau berdoa, kita akhiri pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Allah yang dapat mengubah kami. Sekalipun itu dalam hal-hal yang kecil. Mungkin kami berpikir Tuhan, kami harus berubah dalam hal perkara-perkara yang besar. Dosa-dosa yang kami pikirkan besar Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah Engkau berbicara dalam hati kami. Supaya dalam hal-hal kecil pun kami dapat menjadi terang Allah dimanapun kami berada. Ya Tuhan, Tuhan tolong kami, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami diperbarui dari hari ke hari untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah terus dalam hati kami Tuhan, dan nama-Mu dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.